Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman, saudara-saudara yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat taufik dan hidayah untuk mentaatinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dijauhkannya kita dari dosa dan maksiat. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar manakala kita dijauhkan dari berbuat kemaksiatan kepada Allah, melanggar aturan Allah, menerjang larangan Allah, dengan sengaja mengabaikan dan mengambangkan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita. Tidak ada musibah yang lebih besar, melebihi apabila seorang hamba tertimpa musibah pada agamanya. Tidak ada masalah, kesulitan atau kerugian yang dialami seorang hamba di dunia ini melebihi kerugian yang dideritanya itu akibat berbuat dosa dan melakukan maksiat. Oleh karena itu, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hamba yang bertakwa dimanapun kita berada. Dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sebab kemaksiatan tersebut, perbuatan dosa tersebut, dampaknya serta pengaruhnya itu sangat berbahaya sekali. Buat seorang hamba, batin dan zahirnya, dalam kehidupan dunia dan dalam
kehidupan akhirat. Dan Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitabnya ini Ad-Da'u wad-Dawa tentang hal tersebut, sebagaimana sebagian telah kita bacakan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan beberapa poin lagi tentang akibat dosa, akibat buruk karena dosa. Di antaranya beliau mengatakan, wa minha hirmanut ta'ah. Di antara akibat buruk, akibat jelek karena dosa adalah bahwa dosa dan maksiat itu menghalangi hamba dari berbuat ketaatan, menghalangi dari ketaatan. Dan ini musibah yang sangat besar sekali. Kita hidup di dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, tapi kita terhalangi darinya. Musibah apalagi yang lebih besar daripada kita menghalangi mendapatkan cita-cita kita yang paling tinggi. Beliau mengatakan, falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu. Seandainya, kata beliau, tidak ada hukuman lagi karena berbuat dosa selain bahwasanya seorang tersebut akan terhalang dari suatu ketaatan yang semisal dengan maksiat yang dikerjakan dan terputus darinya karena dosa tersebut berbagai, yaitu sejumlah ketaatan-ketaatan yang lain, sehingga dengan itu juga membuatnya terputus dari jalan untuk mendapatkan ketaatan yang ketiga, kemudian yang keempat, dan seterusnya, sehingga terputus darinya apa? Banyak ketaatan. Dia terhalang dari banyaknya ketaatan, yang mana beliau berkata, kullu wahidatin minha khairun lahu minad dambi wa ma 'alaiha. Padahal satu ketaatan saja itu lebih berharga, lebih baik bagi dia itu dibanding dunia dan seisinya. Ucapan yang indah sekali, saudara-saudaraku. Setelah beliau menjelaskan bahwa dosa itu menghalangi dari ketaatan yang banyak, beliau menjelaskan satu ketaatan itu lebih baik bagi kita daripada seluruh dunia ini, daripada dunia dan seisinya. Dan itu betul. Sebab hakikat dunia ini, dunia dengan, yaitu bidzat, dunia ini sendiri, apapun itu, sifatnya adalah fana. Sifatnya adalah fana. Akan berakhir, akan habis. Sementara ketaatan itu pahala dan balasannya akan diberikan di akhirat
sifatnya adalah kenikmatan yang kekal dan abadi. Sesuatu yang kekal itu lebih baik daripada sesuatu yang akan habis. Nah, apabila satu ketaatan saja lebih baik daripada dunia dan isinya, nah bagaimana dengan beberapa ketaatan tersebut? Wa hadza ka rajulin akala aqlah aujabat lahu maradatan tawiratan mana'athu min iddati akalatin atyab minha. Kata beliau, ini seperti seorang yang makan satu kali suapan. Makan satu kali suapan. Tetapi makanan tersebut menyebabkan satu penyakit yang panjang, yang lama, yang membuat dia tidak boleh memakan sejumlah makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia makan tadi. Sama saja. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Maka siapa yang ridha memakan satu makanan, yang makanan itu sedikit, kecil, dan juga nggak seberapa enak. Tetapi kalau dia tetap memakannya, maka akan menghalangi dia, akan membuat dia sakit. Yang karena sakit tersebut dia tidak bisa dan tidak boleh makan sejumlah makanan, ya, sejumlah makanan yang lebih banyak dan lebih baik bagi dia. Maka seorang yang berakal pun mudah memahaminya. Nah, lalu berikutnya di antara bahaya maksiat, wa minha annal ma'asiya tuqassir umra wa tamhaqu barakatahu walabud. Bahwa kemaksiatan itu dapat memendekkan umur dan dapat menghilangkan keberkahan umur, dan itu pasti, ya. Maksiat yang dikerjakan seorang, semakin dia tergantung dengan maksiat besar kecilnya, banyak sedikitnya, itu dapat mengurangi umurnya, dan yang pasti dapat menghilangkan keberkahan pada umurnya. Padahal umur itu adalah modalnya, modal untuk dia berbisnis, melakukan tijarah dalam kehidupan dunia ini, untuk dia ambil, untuk dia lihat hasilnya kelak dalam kehidupan akhirat. Kata beliau, alasannya adalah fa innal birra kama yazidu fil umr fal fujur yuqassirul umrah. Sebagaimana perbuatan-perbuatan baik itu bisa menambah umur, maka perbuatan-perbuatan dosa dapat memendekkan umur. Ini sepakat semuanya. Hanya saja sebagian ulama berbeda pandangan, ya, tentang bertambahnya umur karena kebaikan dan berkurangnya umur karena dosa dan maksiat. Bismillah. Beliau mengatakan, faqala ta'ifatun nuqsanu umril asi wa dahambu barakati umrihi wa mahbuha alaih wa hada haqqun wa huwa ba'du ta'siril ma'asi. Sebagian ulama mengatakan
Yang dimaksud berkurangnya umur pelaku maksiat adalah hilangnya keberkahan umurnya. Dan ini benar. Nah, ini benar, sepakat semuanya. Ya, ini sepakat. Sebab hakikat dari keberkahan umur kita itu adalah manakala kita berbuat ketaatan, itu hakikat berkah umur. Kita menghabiskannya di dalam ketaatan. Maka orang yang habiskan umurnya dalam maksiat, maka maksiat telah membuat umurnya tanpa keberkahan. Karena dia sibuk dengan maksiat, sehingga dia tidak mendapati keberkahan dan umurnya terus berkurang. Wa qala ta'ifatun bal yanqusu haqiqatan kama yanqusul rizqu. Sebagian ulama berkata tentang makna kurangnya umur, kata mereka yang benar adalah memang umurnya itu benar-benar berkurang. Umurnya, bilangannya benar-benar berkurang. Sebagaimana rezeki itu juga bisa berkurang hitungannya. Mereka mengatakan, faja'ala Allah subhanahu lil barakah fi rizqi asbaban katsiratan tuksiru wa taziduhu. Walil barakati fil umri asbaban tuksiru wa taziduhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan berbagai sebab yang banyak untuk keberkahan rezeki yang dapat menambah keberkahannya, ya, dan memperbanyaknya. Maka begitu juga keberkahan pada umur. Allah Ta'ala telah memberikan berbagai sebab yang banyak agar keberkahan umur tersebut, agar umur tersebut bertambah, ya, dan menjadi lebih banyak. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan wala tamtani ziyadatul umr bi asbabin kama tanqusu bi asbabin. Dan tidak bukan mustahil, kata beliau, umur itu dapat bertambah dengan berbagai sebab yang telah Allah Ta'ala tentukan. Sebagaimana kita sepakat bahwasanya rezeki bisa bertambah dengan beberapa sebab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Lalu beliau mengatakan fal arzaku wal ajalu was sa'ada was saqawah was sihha was suqm wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'ir rabbi fa huwa yaqdi ma yasha bi asbabin ja'alaha mujibatan li musababatiha muqtadiyatan lah. Beliau mengatakan rezeki, ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, katanya meskipun semuanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan mentakdirkan apa yang dikehendakinya dengan sebab-sebab yang Allah Ta'ala menjadikan sebab tersebut adalah sebab terjadinya, yaitu musabbabnya, ya, terjadinya musabbabnya. Artinya benar, memang semua itu adalah dengan takdir Allah, tapi Allah Ta'ala menetapkan takdir-takdir tersebut dengan ada sebab-sebabnya, Jadi bukan mustahil. Maksiat itu adalah sebab berkurangnya umur. Maksiat sebab berkurangnya umur. Wa qala ta'ifatun,
sebagian orang mengatakan, yaitu sebagian ulama mengatakan, ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa bi anna haqiqatul ya hiya hayatul qalb. Kata mereka, pengaruh maksiat untuk mengurangi umur tak lain maksudnya adalah bahwasannya kehidupan itu sejatinya adalah kehidupan hati. Ya. Umur kita adalah kehidupan kita. Dan kehidupan yang hakiki, kehidupan seorang yang sebenarnya itu adalah kehidupan pada hatinya. Hidupnya hati. Walihada ja'alallahu subhanahul kafira mayyitan ghaira hayyin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganggap orang kafir itu sudah mati dan tidak hidup. Sebagaimana dalam surat An-Nahl Allah berfirman, amwatun ghairu ahya'in. Mereka itu adalah mayit dan tidak hidup. Fal hayatu fil haqiqah hayatul qalb. Karena hidupnya seseorang itu sebenarnya adalah hidupnya hatinya. Dan umurnya seseorang itu ya adalah bukan umur kecuali yaitu waktu-waktu dan saat-saat yang dia gunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dia gunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah umur yang sebenarnya. Jadi kita itu sudah umurnya pendek di dunia ini. Sudah umurnya pendek. Nah, umur yang efektif bagi kita itu adalah umur yang kita habiskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup kita yang sebenarnya. Adapun selebihnya maka sama sekali tidak dihitung. Apalagi yang kita bermaksiat di sana, maka kita dianggap tidak hidup. Tidak dihitung itu umur kita. Tidak dihitung. Sebab kita tidak melakukan apa-apa. Artinya kalau kita jadikan umur sebagai modal, ya, umur sebagai modal, maka yang sebenarnya modal adalah yang kita gunakan dalam ketaatan. Adapun yang kita gunakan untuk maksiat, kita telah menyia-nyiakannya. Kita telah membuangnya dengan sia-sia. Maka beliau mengatakan di sini, fatilka sa'atu umri. Umur yang digunakan dalam ketaatan itulah saat-saat waktu-waktu umurnya yang sebenarnya. Fal birru wat taqwa wat ta'ah tazidu fi hadhil awqat allati hiya haqiqatu umri. Perbuatan-perbuatan baik, ketakwaan, ketaatan itu akan menambah waktu-waktunya yang inilah hakikat umurnya. Dan tidak ada umur bagi seorang hamba kecuali waktu-waktu tersebut yang dia gunakan di dalam ketakwaan, ketaatan, dan perbuatan-perbuatan kebajikan yang lainnya. Wabil jumlati fal abdu idza a'rada 'anillah washtaghala bil ma'asi dha'at alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyyah allati yajidu ghibba idaatihi. Kata beliau, intinya seorang hamba itu apabila berpaling dari Allah, ya, berpaling dari Allah, dia habiskan waktunya bukan dalam ketaatan, dan justru dia menyibukkan diri dengan berbagai macam maksiat, maka sebenarnya orang ini telah menyia-nyiakan dan kehilangan
hari-hari hidupnya yang sebenarnya. Dia telah menghilangkan hari-harinya, modal kehidupannya. Yang mana itu dia akan mendapati buah atau akibat karena telah menyia-nyiakan umurnya. Apa akibatnya? Penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, penyesalan kelak di hari kiamat dengan penyesalan yang luar biasa. Di antara sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyesal. Aduhai, seandainya dahulu aku berbuat kebaikan untuk kehidupanku, yakni untuk umurku. Menyesal dan penyesalan di saat itu sudah tidak guna. Fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dzalika tatallu'un ila masalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Orang yang seperti ini, dan orang yang menyia-nyiakan waktunya, menggunakannya dalam maksiat, bukan dalam ketaatan. Beliau mengatakan, ada dua keadaan orang yang seperti ini. Ada yang memiliki visi untuk berbuat kemaslahatan duniawiyah atau ukhrawiyah. Ada juga memang yang dari awalnya tidak ada visi untuk itu. Ya, jadi orang yang pertama ini adalah orang yang sebenarnya dia itu memiliki tujuan berupa tujuan atau cita-cita ya berupa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Orang yang kedua memang sama sekali tidak ada hal tersebut. Lalu bagaimana keadaan masing-masing dari dua orang tersebut? Fa in lam yakun lahu tatallu'un ila dzalik faqad da'a alaihi umru kulluh. Seorang yang memang sama sekali tidak ada visi, tidak ada cita-cita untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, maka orang seperti ini telah kehilangan umurnya semuanya. Seolah-olah dia sudah mati. Jadi umur yang menjadi modal dia dalam kehidupan ini seolah-olah nggak ada sama sekali. Waliyatubillah. Dan hidupnya berlalu sia-sia. Wa in kana lahu tatallu'un ila dzalik. Adapun orang-orang yang memiliki visi, ya cita-cita untuk mendapatkan maslahat duniawi atau ukhrawiyah, tetapi dia seperti saya sebut tadi, yaitu habiskan waktunya dalam maksiat, banyak berbuat maksiat, waktu-waktunya untuk bermaksiat. Kata beliau, orang yang seperti ini, maka dia akan mendapati perjalanannya itu sangat panjang sekali karena dia terhambat oleh banyaknya rintangan. Ya. Wa ta'assarat alai asbabul khairi bihasabi istighali badadi. Dan dia pun kesulitan untuk mendapatkan sebab-sebab kebaikan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan lawannya kebaikan. Ini punya cita-cita kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Tetapi justru dia seharusnya dia kan melakukan sebab-sebab untuk meraih kebaikan tersebut. Tetapi sayang, justru dia yang dia lakukan adalah sebab-sebab lawan dari kebaikan tersebut. Dia sibuk dengan maksiat dan dosa yang sebenarnya itu adalah sebab yang akan mengantar dia pada kerugian. Maka beliau katakan, dalika nuqsanun haqiqiyyun min umrih. Inilah kekurangan yang sebenarnya pada umur hamba yang seperti ini. Wa sirrul mas'alah annal umra al-insan muddatu hayatihi. Inti dari permasalahan ini bahwa umur seseorang itu adalah masa dia hidup. Umur seseorang itu adalah masa atau waktu dia hidup. Wala hayata lahu illa bi iqbali ala rabbih.
Dan tidak dianggap hidup seseorang itu kecuali dengan dia menghadapkan dirinya kepada Rabb-nya dengan berbagai ketaatan dan merasa nikmat dengan mencintai Rabb-nya dan dengan selalu berzikir dan mengingatnya dan dengan cara mendahulukan keridhaan-keridhaannya di atas segala sesuatu, termasuk di atas kehendaknya sendiri. Nah, ini poin bahwasannya dosa dan maksiat itu dapat mengurangi umur dan keberkahannya. Taib. Lalu berikutnya, di antara dampak buruk akibat dosa, al-ma'asi yuwallidu ba'duha ba'dan. Bahwa maksiat-maksiat itu sebagiannya akan melahirkan sebagian yang lain. Nah, maksiat itu apabila dikerjakan maka akan mengundang dan membuat pelakunya untuk melakukan maksiat yang lainnya, sehingga bertumpuk-tumpuklah maksiat dan dosa yang telah dia lakukan. Waliyadzubillah. Ini bahaya dosa. Jangan pernah meremehkan dosa. Kadang-kadang dosa kecil sebenarnya kita mampu mengerjakan, tetapi kita terjang. Ternyata dosa yang tadinya kecil ini membuat dia atau menggiring dia untuk melakukan dosa yang lain yang lebih besar dan lebih banyak. Sehingga semakin besar, semakin berat untuk dia menghindarinya, yang akhirnya semakin berat untuk dia meninggalkannya. Waliyadzubillah. Pada awalnya dosa tersebut kecil, mudah bagi dia meninggalkannya. Tetapi tatkala dia tetap menerjangnya, akhirnya menjadi dosa yang sangat besar yang dia pun tidak bisa dipisahkan darinya. Kecanduan dengan dosa tersebut. Allahul musta'an. Tayyib, beliau mengatakan di sini, annal ma'asiya tazra'u amsalaha. Bahwa maksiat-maksiat itu menumbuhkan maksiat-maksiat yang semisalnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'da. Sebagian dosa itu melahirkan dosa yang lain, terus berkembang biak semakin banyak. Hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha. Sehingga dosa-dosa tersebut terus bertambah banyak dan menjadi berat, menjadi sulit bagi seorang hamba untuk berpisah darinya dan menyelamatkan diri darinya. Kama qala ba'dus salaf, beberapa ulama salaf berkata, inna min uqubati sayyiati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman karena suatu dosa adalah dosa yang lain setelah itu. Wa inna min sawabil hasanati al-hasanata ba'da. Dan di antara pahala ganjaran karena suatu perbuatan baik adalah dia mendapatkan taufik untuk berbuat kebaikan yang lain setelahnya. Fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila janbiha, kata Al-Imam Al-Qayyim, seorang hamba itu apabila berbuat satu kebaikan, maka dia atau kebaikan yang lain berkata di sampingnya, kebaikan yang lain di sampingnya berkata, imalni aidan, ya, amalkan juga aku. Fa idza amilaha qalat tsalisa kadzalik wa huwa majarrah. Dan apabila dia melakukan kebaikan yang kedua, maka kebaikan yang ketiga pun berkata yang demikian, amalkan aku juga, dan begitu seterusnya. Fatadha'afa ribahu wa tazayadatil hasanat. Sehingga pahala-pahala terus berlipat ganda
kebaikan-kebaikan pun terus bertambah. Taib. Sebaliknya, wa kadzalika janibas sayyi'at hatta wa kadzalika janibas sayyi'atu aidan. Dan begitu juga dengan keburukan dan dosa-dosa. Ya, setiap apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka dosa yang ada di dekatnya berkata, terjang juga aku. Begitu juga, dan bila dia melakukannya, maka yang ketiga juga bilang begitu, dan begitu seterusnya, hingga bertumpuk-tumpuk, terus bertambah dosa dan maksiat yang telah dia kerjakan. Nah, lalu beliau mengatakan lagi, hatta tasira ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhah, sehingga pada akhirnya baik itu ketaatan ataupun maksiat menjadi suatu bentuk yang kokoh, wasifatin lazibah, dan menjadi karakter yang tidak yang susah dirubah. Ya, wa malakatin sabitah, dan sesuatu yang tidak bisa, yang sulit untuk dibendung lagi. Falau attalal muhsinu ta'at la dhaqan alaina su'u. Sehingga dalam keadaan yang seperti itu, orang dengan kebaikannya, seorang yang sudah yang dengan kebaikannya tersebut, apabila suatu ketika dia melalaikan satu ketaatan, maka akan terasa sempit hatinya. Wa dhaqat 'ardu ma rahubat, dan terasa sempit bumi ini. Wa ahassa min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma'a hatta yu'awiduha. Dan dia merasakan bahwa dirinya ini seperti seekor ikan bila terpisah dengan air hingga dia kembali lagi pada air tersebut. Fatasku nafsuhu wa taqiru ainu. Dan bila kembali lagi, dia akan merasa dirinya tenang dan sejuk pandangannya. Sebaliknya, lau attalal mujrimul maksiyah, apabila orang pembuat dosa itu dia meninggalkan suatu maksiatnya dan berusaha untuk mendatangkan diri kepada ketaatan, maka dia akan merasa sempit dirinya. Dia merasa sempit dirinya, merasa sempit dadanya, ya, sampai dia kembali kepada maksiatnya tersebut. Wadi dia maksiat tersebut. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi teman-teman, intinya kita harus menjadikan kebaikan, ketaatan itu menjadi karakter yang menancap kuat pada diri kita. Sehingga ketika kita sesuatu waktu melalaikannya, itu akan terasa sempit dada kita dan terus menghantui kita sampai kita melakukannya. Sebaliknya, tentang dosa dan maksiat, jangan pernah sampai dosa tersebut menghujam dalam pada hati kita. Ya, segera bertobat, segera menjauhinya. Nah, jangan sampai dosa-dosa tersebut terus bertumpuk menjadi jumlah yang besar, yang akhirnya tertanam begitu dalam, kokoh pada diri kita, sehingga kita pun sulit nantinya akan meninggalkannya. Terasa berat untuk melakukan ketaatan nantinya. Ya, terasa berat sampai kita melakukan dosa tersebut. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk ketaatan, dijauhkan dan dipersulit, diberatkan untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan. Beliau mengatakan lagi di sini, hatta inna katsiran minal fusaq
La yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi ladzatin yaidu. Sampai-sampai banyak dari orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang fasik. Ya, kita bisa lihat sendiri. Kita bisa lihat diri dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Orang yang maksiat saja. Apakah itu minum khamar, apakah itu dengan berjudi, apakah itu dengan berzina, waliyadzubillah, dan dosa-dosa yang lain. Apakah itu yang suka ghibah, menghina orang lain, kesombongannya. Kita lihat orang-orang yang seperti ini, benar-benar mereka itu terus-menerus melakukan kemaksiatannya, meskipun sudah tidak merasakan kelezatan apa-apa pada maksiat tersebut. Dan kita tahu awal-awal melakukan maksiat itu karena merasakan adalah kelezatan pada maksiat tersebut. Tapi orang ini yang sudah maksiat dan dosa sudah menghujam pada dirinya, sudah kuat, dia terus melakukan maksiat, tapi bukan karena dia mendapatkan suatu kelezatan dalam maksiatnya. Bahkan sebenarnya tidak ada alasan untuk dia melakukannya. Sama sekali tidak ada. Hanya saja, kata beliau, lima yajid minal alam faraktiha. Hanya saja yang dia dapat. Ya, hanya saja penyebabnya adalah karena rasa pedih dan sakit bila meninggalkan dosa tersebut. Bila meninggalkan maksiat tersebut. Tidak ada kelezatan yang dia rasakan ketika bermaksiat. Kenapa dia terus melakukannya? Sebab kalau dia tidak melakukannya, dia akan merasa sakit, merasa pedih. Jadi dia pun terus melakukannya. Waliyadzubillah. Ada orang yang ada. Kapan? Ketika sudah kecanduan dengan dosa tersebut. Sudah menjadi candu dosa tersebut. Nah, dan ini nyata, ya kan? Dan ini bisa kita lihat sendiri. Lalu beliau mengatakan di sini, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hasan Ibnu Hani dalam bait syairnya. Beliau mengatakan, wa ka'sin syaribtu ala laddatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Satu gelas aku minum karena ada kelezatan di situ. Tetapi gelas-gelas yang lain aku minum untuk berobat, ya, karena satu gelas pertama yang aku minum tadi. Allah. Ya Allah. Jadi orang-orang ini dia berbuat dosa itu bukan sudah merasakan lezatannya, tapi untuk mengobati dirinya. Jadi dia berobat dengan sesuatu yang menjadi sebab sakitnya. Sampai seperti itu. Ini sudah parah. Sakit yang parah. Ketika sakitnya itu obatnya adalah penyebab sakitnya itu sendiri. Penyebab sakitnya itu sendiri. Tidak akan sembuh dia. Yang dia rasakan hanya enak sebentar, kemudian setelah itu penyakitnya akan bertambah parah. Dan ini yang dialami ketika seorang sudah sampai pada derajat tertentu di dalam sakit, termasuk di dalam dosa. Yang lain juga ada yang berkata begini, fakanat dawa'i wahya da'i bi'ainiha kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Sesungguhnya obat bagiku, bagi sakitku ini, yaitu penyakit itu sendiri. Ya, sebagai keadaanku ini seperti pecandu khamar yang berobat dengan khamarnya. Lihat pecandu khamar, pecandu narkoba. Dia akan merasakan sakit kalau terlambat. Dan obatnya adalah narkoba itu sendiri. Dia sakit karena narkoba, tapi obatnya juga dengan narkoba. Apakah akan tambah sembuh? Yang ada tambah parah. Dan dia sudah tidak merasakan enak lagi dengan narkobanya. Tetapi hanya untuk menghilangkan rasa pedih karena kecanduannya. Yang ada semakin parah penyakitnya. Begitu dengan dosa, waliyadzubillah. Ketika seorang dosa sudah menghujam,
dia sudah kecanduan dengan dosa tersebut, pada puncaknya pada satu level tertentu dia maksiat itu sudah tidak merasakan. Dia bermaksiat terus bermaksiat itu hanya untuk menghilangkan rasa pedih untuk tidak bisa berpisah dengan dosa tersebut. Waliyadzubillah, Allah musta'an. Lalu beliau mengatakan, wala yazalul abdi yu'ani ta'ah wa ya'lafuha wa yuhibbu wa yu'siru hatta yursilallah birahmati ilail malaika ta'uzzuhu ilaihi azza. Subhanallah. Ucapan yang indah ini nasihat untuk kita semua. Kata beliau, seorang hamba yang selalu dia itu yaitu menahan pedihnya dalam ketaatan, ya, berusaha taat, ya, berusaha untuk melakukan ketaatan, dan terus dia membiasakan diri dengan ketaatan dan berusaha mencintai dan mengedepankan ketaatan kepada Allah atas apa saja termasuk dirinya, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadanya beberapa malaikat untuk membelanya, untuk membantunya dalam ketaatan tersebut, untuk selalu memotivasinya, untuk membangunkan dia dari tempat tidurnya dan membangunkan dia dari tempat duduknya untuk menuju kepada ketaatan. Pada akhirnya dia dimudahkan sekali untuk melakukan ketaatan. Bagaimana seorang bisa merasakan mudahnya dia melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya lama-lama dimudahkan sholat 5 waktu dikerjakan di masjid. Sehingga pada akhirnya dia dipermudahkan juga untuk menghiasi sholat fardunya dengan sholat sunnah. Yang tadinya pada awalnya dia untuk sholat fardu saja agar tidak bolong-bolong itu sulit. Tapi apabila kita mau melawannya, rela di awal-awal, pedih, ya kan, sulit, memaksa untuk melakukan ketaatan, tapi ketika bersabar, pada akhirnya justru kita akan merasakan nikmatnya ketaatan tersebut. Kita akan kecanduan dengan kecanduan yang baik pada dengan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata beliau, wala yazal ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azza. Dan seorang hamba yang selalu dia itu bergelut dengan maksiat dan mencintai maksiat dan mengedepankan maksiat atas yang lainnya, atas ketaatan, sehingga Allah akan mengirim kepada dia syaitan-syaitan yang akan terus menolongnya dalam kemaksiatan. Oleh karena itu kita dapati orang-orang seperti ini sulit sekali diajak untuk taat, tetapi tidak disuruh pun untuk maksiat dia melakukannya. Lalu beliau mengatakan di akhirnya, fal awwal qawwa jundat ta'ah bil madad fasaru min akbari awanihi. Orang yang pertama Allah Subhanahu wa taala mendukungnya dengan tentara-tentara ketaatan sehingga dia menjadi sebesar penolongnya. Wa hadza qawwa jundal ma'siyati bil madad fakanu awadan alai. Orang yang kedua didukung oleh pasukan-pasukan maksiat sehingga pasukan tersebut menjadi penolongnya, menjadi menteri-menterinya di dalam kemaksiatannya. Demikian saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.